Fakta proklamasi yang jarang diketahui. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Presiden RI pertama, Soekarno. Teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil Indonesia dan diketik oleh Sayuti Melik. Jarang diketahui, banyak momen unik di hari bersejarah ini. Mulai dari teks proklamasi yang dibuang hingga nyaris disita Jepang, inilah 5 fakta unik proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Teks asli proklamasi sempat dibuang di tong sampah. Naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah, loh. Hal dikutip dari Detik News, Andaryoko Wisnu Prabu, pria yang mengaku sebagai tokoh pemberontakan pembela tanah air, Peta, Supriyadi, mengatakan soal naskah proklamasi yang sempat dibuang ke tempat sampah. Naskah proklamasi tersebut ditulis oleh Bung Karno sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Usai mengetik, Melik meremas-remas naskah, teks proklamasi yang ditulis Bung Karno, itu. Dia pikir kertas itu tidak diperlukan lagi, karena sudah ada naskah ketikan. Naskah itu dibuang ke tempat sampah, kata Andaryoko kepada Detikcom dan The Jakarta Post di rumahnya, namun, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Diah, wartawan asal Aceh yang ikut mendokumentasikan proklamasi. Naskah tersebut akhirnya ia simpan selama 47 tahun sebelum diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992. 2. Suara pembacaan teks proklamasi adalah rekaman ulang. Ternyata, rekaman teks proklamasi yang biasa kita dengar adalah hasil rekaman ulang. Disebutkan dalam laman resmi Kemdikbud, teknologi pada saat itu belum secanggih sekarang, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno baru dilakukan 6 tahun setelahnya. Di studio RRI, Soekarno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. 3. Dokumentasi proklamasi ditanam di bawah pohon. Hasil dokumentasi selama proklamasi rupanya pernah hampir disita oleh Jepang. Namun, berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur. Bersamaan dengan BM Diah, Frans Mendur adalah salah satu fotografer yang turut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Hasil rekaman proklamasi Frans tanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan oleh Jepang. 4. Kain untuk bendera didapat dari pasukan Jepang. Kain bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati adalah kain dari pasukan Jepang. Pemberi kain itu adalah Khairul Basri, seorang perwira dari Departemen Buatan Jepang. Saat itu, Khairul Basri sedang berada di kantor Jawa Hokokai. 5. Teks proklamasi dikumandangkan ketika bulan Ramadan. Pembacaan teks proklamasi bertepatan dengan bulan Ramadan. Tepatnya Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, itulah 5 fakta unik proklamasi yang jarang diketahui.